Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang frekuensi harapan. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Jadi ini masih ada hubungannya dengan peluang suatu kejadian ya. Karena frekuensi harapan itu sendiri menggunakan formula atau rumus yang di dalam rumus itu mengandung unsur PA atau peluang suatu kejadian. Nah, sebelum ke sana, kalian harus tahu dulu tentang pengertian dari frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan itu merupakan banyaknya kejadian. Misalkan ibu di sini memberi pengertian frekuensi harapan kejadian A misalkan. Nah, berarti pengertiannya banyaknya kejadian A ya. Banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Pengertian ini juga bisa kalian lihat di LKS ya. Nah, rumus dari frekuensi harapan itu sendiri simbolnya itu adalah FH ya, frekuensi harapan. Misalkan frekuensi harapan kejadian A, berarti FHA itu sama dengan N dikali PA. PA itu adalah peluang kejadiannya. Jadi N ini merupakan berapa kali percobaannya, kemudian PA ini adalah peluang kejadian dari A ya. Jadi kalian harus cari dulu PA-nya. Setelah memperoleh PA, kalian tinggal kali dengan berapa kali percobaan sehingga akan memperoleh hasil dari frekuensi harapan dari kejadian A ya. Contoh misalkan, nah kalian bisa lihat ya soalnya di LKS halaman 144. Nah, Ibu jelaskan halaman 114 ya, yang bagian nomor 1 ya. Jadi di sana Ibu akan di sini akan catat poin-poin dari soalnya saja ya. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 72 kali. Jadi 2 dadu ya dilempar sebanyak 72 kali. Berarti itu merupakan N-nya ya. Sehingga di sini N-nya sama dengan 72 ya. 72 kali N-nya. Karena itu merupakan percobaannya. Kemudian yang ditanyakan, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 4. Nah, kita langsung misalkan di sini. Misalkan A itu merupakan kejadian apa yang ditanya? Yaitu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Seperti itu. Nah, mata dadu berjumlah 4 apa saja? Nah, sekarang kita list dulu ya. List dulu ini. Apa-apa saja yang berjumlah 4 ya. Nah, kalian bisa lihat karena percobaannya 2 dadu yang dilempar. Kemarin kan Ibu sempat buatkan tabelnya ya. Tabel pelemparan dari 2 dadu. Nah, Ibu masih simpan juga. Nah, kalian juga bisa lihat di LKS ya. Jadi, pelemparan 2 dadu itu seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang ditanya itu adalah munculnya mata dadu berjumlah 4. Jadi ketika 1 ditambah 1 apakah 4 hasilnya? Kan tidak. Jadi dia bukan merupakan kejadian yang diminta. Kejadian yang diminta ketika dijumlahkan itu hasilnya 4. Misal kayak seperti ini ya. Nih, 1 ditambah 3. Ya, 1 3. 1 tambah 3 itu menghasilkan angka 4. Kemudian 2 tambah 2. 3 tambah 1. Nah, itu menghasilkan angka 4 sehingga hanya ada 3. Jadi maksudnya itu munculnya mata dadu berjumlah 4. Jadi ketika titik dadu 1 dengan titik dadu 2 itu dijumlahkan hasilnya harus 4 karena yang diminta berjumlah 4. Sehingga kita list dulu di sini. Berarti hasilnya itu adalah 1,3
kemudian 2,2, kemudian 3,1. Nah, catatannya ini tidak harus diurutkan seperti Ibu ya. Jadi boleh saja 3,1 dulu, 2,2 dulu, terserah kalian. Terserah kalian menemukannya di tabel itu seperti apa ya. Intinya yang harus sama itu adalah jumlahnya 3 ya. 3 itu apa? 3 itu adalah NA. NA-nya 3 kan. NA itu adalah banyaknya kejadian A ya. Banyaknya kejadian A ada 3, yaitu 1,3, 2,2 dan 3,1. Ini NA-nya. Kita tebalkan yang penting N-nya. Kemudian NA. Nah, sekarang kalian kan perlu mencari PA dulu. Nah, PA itu kan NA per NS seperti pertemuan sebelumnya. Berarti kita masih perlu nilai dari NS. Nah, NS itu berapa? Kita lihat dulu, ini 2 dadu. Berarti semestanya atau jumlah keseluruhan percobaannya itu ada ini 36 ya. Seperti kemarin, karena 6 ke samping 6 ke bawah, ketika dikali itu hasilnya 36. Maka nilainya adalah 36 NS-nya. Sehingga dari sini kalian bisa mencari frekuensi harapannya. Ini dia. Kita gunakan rumus FHA ya. FHA sama dengan N dikali PA. Nah, kemudian ya nggak bisa. Oke, jadi di sini tinggal kita substitusi aja ya, substitusi aja angkanya. N-nya itu berapa? N-nya itu sama dengan 72 ya. Jadi N-nya sama dengan 72. Nah, di sini sama dengan oke. Ini sama dengan 72 N-nya dikali PA itu NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Ternyata menghasilkan 6 ya. 6. Nah, sehingga dari sini kalian memperoleh frekuensi harapan dari munculnya atau kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Dan jangan lupa kalian isi kesimpulan ya. Jadi, ini Bu copy saja. Jadi kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 adalah 6 kali ya, seperti itu. Nah, terus contoh lain itu ada juga di halaman 114. Yang nomor 2 itu menggunakan kombinasi ya. Kalian bisa lihat soalnya di halaman 114. Ibu tidak buat, tapi Ibu buat poinnya saja di sini. Nah, di dalam kotak terdapat 5 bola hitam. Jadi ada 5 bola hitam. Kemudian 3 bola putih. 3 bola putih. Selain itu juga ada 2 bola biru. Ada 2 bola biru. Nah, sekarang dari seluruh bola itu, yaitu ada 5 hitam, kemudian 3 putih, 2 biru, ini akan diambil 2 bola ya, 2 bola sekaligus tanpa dikembalikan lagi. Jadi 2 bola sekaligus diambil. Berarti kita mengambil 2 bola dari seluruh bola yang ada, ya. Nah, terus ada di sini pernyataan pengambilan bola diulang sebanyak 90 kali. Nah, ada 90 kali pengambilannya, berarti itu percobaannya yaitu N-nya. Ya, N-nya 90 kali. Nah, berapa frekuensi harapan terambil 2 bola berwarna putih? Nah, jadi dalam menjawab setelah kalian menentukan N, ya, jadi kalian jawabnya N sama dengan 90. Kemudian misalkan dulu ya, misalkan A itu sama dengan apa yang ditanyakan? Frekuensi harapan terambil 2 bola berwarna putih. Maka di sini kejadian terambilnya 2 bola berwarna
putih. Seperti itu. Nah, sekarang kita kan harus mencari PA-nya dulu ya, PA-nya dulu dengan cara Na per Ns ya. Nah, sekarang kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari satu-satu dulu. Misalkan kalian mencari Ns-nya dulu. Nah, Ns itu berarti kan yang ini, mengambil 2 bola sekaligus dari seluruh bola yang ada. Nah, seluruh bola ada berapa ini? Bolanya itu ada 5 tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 10. Nah, berarti kita mengambil 2 bola dari 10 bola yang ada. Nah, maka itu merupakan NS-nya. NS sama dengan mengambil 2 bola dari 10 bola yang ada, berarti 10C2. Nah, gunakanlah rumus kombinasinya. Jika kalian lupa, silakan dibuka kembali bab sebelumnya yang Ibu ajarkan. Jadi 10C2 itu akan menghasilkan 45. Nah, sekarang Na-nya bagaimana? Jadi Na-nya itu Ibu buat di bawahnya ya. Nah, jadi Na-nya kita cari Na. Na itu berarti kan kita mau ngambil, jadi A itu adalah kejadian terambilnya 2 bola putih. Berarti kita mengambil 2 putih ya, mengambil 2 putih ini. Mengambil 2 putih dari 3 putih yang ada. Sehingga mengambil 2 putih dari 3 putih yang ada berarti 3C2. Gunakan rumus kombinasi akan menghasilkan 3. Nah, oleh karena itu kita bisa menentukan frekuensi harapan kejadian A, yaitu N dikali PA. Nah, N-nya berapa? N-nya tadi 90 kan? Nah, 90. Karena 90 kali ya di pengambilannya itu. Dikali PA-nya Na3 per Ns-nya tadi 45 ya. Nah, dari sini diperoleh hasilnya 6. Setelah itu kalian tinggal buat kesimpulan. Ibu copy di sini aja ya. Jadi frekuensi harapan terambilnya 2 bola putih adalah 6 kali. Ya. Sekian video untuk frekuensi harapan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak.